Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wayan Salsabila dengan NIM 19 2852030 akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Upaya Indonesia Menanggulangi Ayu Fishing di Laut Arafura Timur melalui Arafura Timor Sea Ecosystem Action. Langsung saja kita ke latar belakang. Laut Arafura dan Timor merupakan salah satu perairan Indonesia yang memiliki kasus penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur, atau illegal, unreported, unregulated fishing disingkat Ayu Fishing yang tinggi. Tingginya Ayu Fishing di Laut Arafura dan Timor memberikan ancaman pada keamanan maritim Indonesia. Dalam jangka waktu setahun, berdasarkan analisis melalui satelit Adarsat, sebanyak 8.484 unit kapal melakukan aktivitas Ayu Fishing. Berdasarkan laporan dari Food Agricultural Organization, sebanyak 128 juta ton ikan hilang menimbulkan kerugian mencapai 40 triliun di perairan Indonesia. Maka dari itu, Indonesia berupaya untuk menanggulangi ayu fishing di Laut Arafura dan Timor. Di Laut Arafura dan Timor, salah satunya yaitu melalui kerjasama multilateral melalui program Arafura Timor Sea Ecosystem Action. Rumusan masalah, kasus penangkapan ikan ilegal tidak dilaporkan dan tidak diatur, atau ayu fishing yang tinggi di Laut Arafura dan Timor memberikan ancaman bagi Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan Indonesia, tetapi praktik penangkapan ikan ilegal tidak dilaporkan dan tidak diatur masih tetap tinggi. Untuk itu, Indonesia bergabung dalam kerjasama multilateral, salah satunya yaitu melalui program Arafura Timor Sea Ecosystem Action atau ATSI bersama dengan Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Pertanyaan penelitian, bagaimana upaya Indonesia menanggulangi ayu fishing di Laut Arafura dan Timor melalui Arafura and Timor Sea Ecosystem Action? Tujuan penelitian untuk menganalisis upaya Indonesia menanggulangi ayu fishing di Laut Arafura dan Timor melalui Arafura and Timor Sea Ecosystem Action. Manfaat penelitian pertama yaitu secara akademis, yang di mana penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman terkait upaya Indonesia menanggulangi ayu fishing di Laut Arafura dan Timor melalui Arafura Timor Sea Ecosystem Action. Secara praktis, dapat dijadikan sebuah referensi, terkhususnya bagi mahasiswa hubungan internasional, dengan kajian analisis upaya Indonesia menanggulangi ayu fishing di Laut Arafura dan Timor. Di sini, saya menggunakan 5 artikel jurnal yang dijadikan sebagai referensi. Pertama yaitu National Action Program oleh Indonesia dalam menanggulangi illegal fishing di Laut Arafura dan Timor oleh Rizky Fahrozi, Contested Space of Transborder Fishing in Timor and Arafura Seas oleh Siska Prabaningtia, Countering Illegal Reported and Regulated Fishing Through the Capacity Building Program in Indonesia Australia Fisheries Surveillance Forum 2017 till 2019 oleh Muhammad Rafi Ardin Darmawan, Juridical Review of Maritime Boundary Between Australia, Timor Leste, and Indonesia oleh Muhammad Al dan Iman Zani, Knowledge Exchange as a Tool for Transboundary and Coastal Management of the Arafura and Timor Seas oleh Natasha Stacy. Kerangka konsep, saya menggunakan keamanan non-tradisional dan keamanan maritim. Keamanan non-tradisional mencakup berbagai ancaman terhadap keamanan intranegara atau interstate security problem, yaitu hubungan rasial, agama, dan strata ekonomi, serta keamanan lintas nasional yang terdiri dari migrasi, lingkungan hidup, dan sumber daya alam. Menurut Christian Buger dan Timothy Edmonds, dalam menyelesaikan permasalahan terkait keamanan maritim, diperlukan kerjasama multilateral, di mana para aktor melakukan pengamanan wilayah maritim mencakup beberapa hal. Pertama yaitu Organizing Maritime Security and Managing Complexity, yang digunakan untuk menemukan permasalahan terkait keamanan maritim uh, di kawasan tersebut yang terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Maritime Domain Awareness and New Epistemic Infrastructure. Yang kedua yaitu Coordination and Maritime Security Governance. Yang ketiga yaitu Operational Coordination. Serta yang kedua yaitu Governing Maritime Security Abroad, Capacity Building, and Security Sector Reform, di mana di sini melihat bagaimana uh, para aktor melakukan berbagai upaya pada negara penerima terkait keamanan maritim. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Pendekatan jenis penelitian yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Pada masalah, penelitian ini dibatasi dari rentang tahun 2010 hingga tahun 2023. Unit dan tingkat analisis, unit analisis upaya Indonesia, unit eksplorasi, IU fishing di Laut Arafura dan Timor dengan tingkat analisis regional, teknik pengumpulan data, secondary data, melalui library research terkait permasalahan IU fishing di Laut Arafura dan Timor, teknik analisis data, di mana data diimplementasikan melalui indikator keamanan maritim oleh Christian Bugar dan Timothy Edmond. Sistematika penulisan pada bab 1 akan menjelaskan terkait pendahuluan, bab 2 isu IU fishing serta peran ATSI di Laut Arafura dan Timor, bab 3 dinamika kepentingan Indonesia di Laut Arafura dan Timor, bab 4 upaya Indonesia menanggulangi IU fishing di Laut Arafura dan Timor melalui Arafura dan Timor Seas Ecosystem Action atau ATSI, bab 5 yaitu penutup. Masuk pada bab 2 terkait isu IU fishing dan terbentuknya ATSI, di mana di sini saya akan membahas terkait isu IU fishing, permasalahan IU fishing di Indonesia, faktor penyebab terjadinya IU fishing di Indonesia, serta profil dari Arafura Timor Seas Ecosystem Action atau ATSI. Pertama yaitu illegal, unreported, unregulated atau IU fishing. Penangkapan ikan ilegal tidak dilaporkan, tidak diatur, atau illegal, unreported, unregulated IU fishing merupakan berbagai aktivitas penangkapan ikan ilegal yang melanggar peraturan penangkapan ikan nasional dan internasional. Konsep awal dari IU fishing pertama kali dibahas pada Forum Commission for Conservation of Antarctic Marine Living Research pada tahun 1907, yang mana pada forum ini membahas terkait kasus IU fishing di Samudra Selatan yang sebagian besar negara anggota komisi terlibat dalam aktivitas IU fishing sebanyak lebih dari 50% kapal. Selanjutnya dalam hukum internasional,
Kegiatan air fishing telah diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982, di mana dalam UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa negara berhak melakukan tindakan hukum tegas bagi pelaku kejahatan air fishing. Selanjutnya, air fishing juga merupakan salah satu tindak kejahatan perikanan dan dikategorikan sebagai isu non-tradisional, yang dimana sebagian besar para pelaku air fishing merupakan pihak asing yang berasal dari luar yang masuk secara ilegal dan meraup sumber daya yang ada. Dan tak jarang juga kegiatan air fishing ini melakukan kejahatan terorganisir seperti korupsi, pencucian uang, penghindaran pajak, dan berpotensi perdagangan manusia. Air fishing juga dikategorikan sebagai isu non-tradisional karena mengancam kelangsungan hidup dan kesejahteraan yang muncul dari sumber non-militer seperti perubahan iklim, kejahatan transnasional, kelangkaan sumber daya alam, kekurangan pangan, dan penyeludupan manusia. Permasalahan illegal unregulated dan unreported fishing di Indonesia. Sumber daya alam dari perairan Indonesia sangat beragam, baik dari keanekaragaman hayati maupun non-hayati. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas membuat sering terjadinya kejahatan perikanan di perairan Indonesia. Pelaku dari tindakan air fishing sendiri tidak hanya berasal dari nelayan lokal, tetapi juga berasal dari luar negara Indonesia, seperti Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Berdasarkan tabel 2.1, jumlah kapal yang ditangkap Indonesia pada tahun 2005 hingga 2010 menunjukkan bahwa setiap tahunnya terdapat kenaikan kapal yang ditangkap dalam di perairan Indonesia. Hal ini memberikan kerugian ekonomi akibat dari kegiatan air fishing. Indonesia sudah berusaha untuk memberikan upaya perlindungan bagi laut Indonesia seperti mengesahkan undang-undang perlindungan lingkungan laut, melakukan kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri, meningkatkan pengawasan dan penguatan fungsi kelembagaan. Namun tetap saja air fishing di perairan Indonesia masih saja terjadi. Faktor penyebab terjadinya illegal, unreported, unregulated fishing di Indonesia. Yang pertama yaitu meningkatnya permintaan ikan global. Salah satu faktor mengapa tindakan air fishing Indonesia masih tinggi karena meningkatkan permintaan global akan hasil laut, di mana ikan merupakan makanan pokok di beberapa negara di dunia. Salah satunya seperti China, Myanmar, Vietnam, dan Jepang. Di pasar dunia juga ikan menjadi bahan pangan dengan nilai pasar yang tinggi. Angka konsumsi ikan global pada tahun 2018 hingga tahun 2020 mencapai 178,3 juta metrik ton. Untuk mengimbangi tingginya konsumsi ikan global, maka diperlukan juga pengolahan perikanan yang efektif dan juga berkelanjutan. Namun, masih banyak negara belum memaksimalkan dalam pengelolaan ikan yang berkelanjutan. Terbatasnya pasokan ikan dari beberapa negara, maka terjadinya over demand atau di mana situasi permintaan akan pasokan ikan tinggi, namun produksi ikan terbatas untuk memenuhi permintaan. Maka dari itu, para nelayan mencoba untuk mencari celah untuk memenuhi permintaan ikan permintaan ikan yang tinggi. Salah satunya yaitu melalui illegal, unreported, unregulated fishing, di mana mereka secara ilegal meraup hasil laut dari negara lain dengan sumber laut yang tinggi. Selanjutnya yaitu penangkapan ikan berlebihan atau overfishing. Meningkatnya tangkapan ikan tanpa adanya pengolahan yang efektif tersebut membuat populasi ikan menjadi overexploited atau eksploitasi berlebihan akibat tangkapan yang tinggi. Namun, populasi ikan semakin rendah. Negara maju dengan teknologi yang canggih menjadikan ikan sebagai makanan pokok sehingga permintaan terhadap ikan menjadi sangat tinggi. Populasi ikan yang rendah akibat dari penangkapan ikan berlebihan, sedangkan permintaan terhadap pasokan ikan yang tinggi membuat para nelayan mencari cara untuk mengambil sumber daya laut negara lain seperti Indonesia. Hal inilah yang mendorong terjadinya IUU fishing. Selanjutnya yaitu lemahnya pengawasan dan keamanan. Meskipun terdapat lembaga penegak hukum di wilayah laut seperti TNI, Polri, dan juga penyidik pegawai negeri sipil, namun masih terdapat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan dapat diajak bekerja sama dengan para pelaku tindakan IUU fishing. Juga penanganan terhadap pelaku IUU fishing terbilang lemah, di mana sebagian besar hukum yang berlaku di Indonesia dikenai ancaman hukuman paling lama 6 hingga 10 tahun penjara. Ringannya masa hukuman tindakan IUU fishing, inilah yang membuat para pelaku menganggap remeh dan masih melakukan tindakan IUU fishing di perairan Indonesia. Selanjutnya yaitu Profil Arafura Timor Sea Ecosystem Action. Pada tahun 2002, Arafura Timor Sea Export Forum atau ASEF dibentuk sebagai suatu forum kerjasama independen untuk pengelolaan pengembangan berkelanjutan di kawasan Arafura dan Timor. ASEF ini dibentuk melalui Memorandum of Understanding atau nota kesepahaman antara para pemangku kepentingan dari negara di sekitar Laut Arafura Timur, yaitu Australia, Indonesia, Papua Nugini, dan juga Timor Leste. ASEF telah berhasil mendapatkan dan mengidentifikasi poin-poin yang menjadi permasalahan di kawasan Laut Arafura dan Timur, namun sifatnya masih dasar dan tidak spesifik. Maka dari itu, pada tahun 2006, ASEF mengajukan sebuah program kepada Global Environment Facility yang dinamakan Program Arafura Timor Sea Ecosystem Action atau ATSI, yang dimana untuk mengidentifikasi permasalahan di Laut Arafura dan Timur secara rinci dan terstruktur. Program ini kemudian disetujui pada tahun 2007 dan dimulai pada tahun 2010 hingga tahun 2014, eh, dan fase kedua dimulai pada tahun 2019 hingga pada tahun 2023. Kemudian kita masuk pada bab 3, yaitu isu air fishing di Laut Arafura dan Timur. Di sini saya akan menjelaskan terkait IUU fishing di Laut Arafura dan Timur, serta wilayah Indonesia di sekitar Laut Arafura dan Timur. IUU fishing di Laut Arafura dan Timur. Laut Arafura dan Timur merupakan salah satu perairan Indonesia dengan sumber daya alam hayati dan hayati yang melimpah. Laut Arafura dan Timur memiliki potensi sumber daya ikan yang tinggi sehingga disebut sebagai the golden fishing ground. Laut Arafura dan Timur memiliki peran penting bagi Indonesia, di mana produksi sumber daya ikan di Laut Arafura dan Timur dibilang tinggi. Berdasarkan data statistik tahun 2001 hingga 2005, produksi ikan tangkap di wilayah Laut Arafura dan Timur mengalami kenaikan sekitar 7,76%.
Dan potensi lestari yang dihasilkan oleh Laut Arafura dan Timur juga dapat mencapai 777.600 ton per tahunnya. Cadangan minyak dan gas di Laut Arafura dan Timur juga berlimpah, dan besarnya perikanan di Laut Arafura dan Timur ini memberikan kontribusi mencapai 30% dari total ekspor Indonesia setiap tahunnya. Selanjutnya yaitu Ayu Fishing di Laut Arafura dan Timur ini dapat memberikan ancaman terkait keamanan maritim Indonesia. Yang pertama yaitu dari segi keamanan nasional atau national security, di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keamanan nasional merupakan kekuatan suatu bangsa dalam melindungi negaranya terhadap ancaman atau bahaya dari dalam maupun luar negeri. Keamanan nasional ditujukan untuk menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan kondusif dari segala gangguan dan ancaman. Tindakan penangkapan ikan ilegal tidak dilaporkan dan tidak diatur akan mengancam keamanan nasional Indonesia, di mana kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia secara ilegal dan tanpa izin merupakan sebuah pelanggaran kedaulatan. Selanjutnya yaitu lingkungan laut atau marine environment. Penangkapan ikan penangkapan ikan legal tidak dilaporkan tidak diatur akan mengancam lingkungan laut Arafura dan Timur. Dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia, pemerintah Indonesia sudah membagi alat tangkap yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan alat-alat yang telah terbagi tersebut dianggap berbahaya dan dapat merusak ekosistem laut. Tidak hanya itu, sampah yang dihasilkan dari tindakan fishing kerap kali dibuang ke lautan dan menjadi terbengkalai sehingga menjadi sampah laut. Selanjutnya itu perkembangan ekonomi atau economic development. Penangkapan ikan ilegal tidak dilaporkan dan tidak diatur sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi Indonesia, di mana kekayaan laut Indonesia menjadi salah satu pendapatan terbesar bagi negara Indonesia. Pada tahun 2008, penangkapan ikan di Indonesia hampir mencapai 5 juta ton, yang menjadikan Indonesia sebagai negara produsen ikan tangkap terbesar ketiga di dunia. Tingginya hiu fishing uh, tingginya tindakan hiu fishing akan mengurangi pendapatan negara, yang dimana Indonesia mengalami kerugian mencapai 54,1 triliun setiap tahunnya dari tindakan hiu fishing yang terjadi di Laut Arafura dan Timur. Selanjutnya itu keamanan manusia atau human security, yang mana kegiatan IUU fishing ini akan mengancam keamanan masyarakat sekitar Laut Arafura dan Timur, baik dari kelangsungan hidup, mata pencaharian, dan martabat rakyat Laut Arafura dan Timur, di mana sebanyak 2,1 juta masyarakat Indonesia terlibat secara langsung dalam penangkapan ikan. Industri perikanan telah memberikan lebih dari 247 ribu nelayan dari daerah sekitar Laut Arafura dan Timur. Berkurangnya stok ikan akan mempengaruhi ketahanan pangan masyarakat sekitar karena stok sumber makanan berkurang, dan apabila sumber makanan habis maka masyarakat sekitar akan kelaparan dan mengancam keamanan masyarakat Laut Arafura dan Timur. Selanjutnya yaitu wilayah Indonesia di sekitar Laut Arafura dan Timur. Pertama, eh, terdapat 3 wilayah Indonesia yang berada di sekitar Laut Arafura dan Timur, yaitu Rotendao, Merauke, Kepulauan Aru, dan juga Rotendao, Merauke, dan Kepulauan Aru. Rotendao merupakan salah satu kabupaten yang dapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dimana dari 5 permasalahan utama di Laut Arafura dan Timur, Rotendao mempunyai permasalahan dari berbagai sumber ancaman di Laut Arafura dan Timur, termasuk kasus IU fishing. Yang kedua yaitu Merauke, merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Papua. Eh, Pulau Kolepo atau Yusdarsa yang berlokasi di dekat Merauke merupakan rumah bagi habitat hutan bakau dan tempat yang ideal untuk kembang biak udang. Dan juga pada program ACI kedua, ACI memberikan bantuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Merauke melalui pendekatan berbasis ekosistem perikanan dan proyek peningkatan perikanan. Selanjutnya yaitu Kepulauan Aru, merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Maluku, terdiri dari 500 pulau. Dalam ACI 2, wilayah yang menjadi fokus program yaitu pada Kepulauan Aru di sebelah tenggara, yang mana kaya akan keanekaragaman hayati. Selanjutnya yaitu masuk pada bab 4, terkait upaya Indonesia menanggulangi hiu fishing di Laut Arafura dan Timur melalui Arafura Timor Sea Ecosystem Action atau ATSI. Di sini terbagi menjadi 2 pembahasan. Pertama yaitu upaya Indonesia mengamankan Laut Arafura dan Timur dari hiu fishing. Yang kedua, pencapaian Indonesia dalam menanggulangi hiu fishing di Laut Arafura dan Timur. Satu upaya Indonesia dalam menanggulangi IUU fishing yaitu dengan adanya kesadaran maritim dan infrastruktur epistemik. Maksud dari kesadaran maritim dan infrastruktur epistemik yaitu untuk menghasilkan pengetahuan dan informasi yang menjadi dasar terciptanya kesadaran maritim. Adanya kesadaran maritim dan infrastruktur epistemik dapat dilihat dari berbagai kegiatan aksi yang bertujuan pada peningkatan pengetahuan masyarakat sekitar, khususnya di wilayah Indonesia yaitu Pulau Aru, Merauke, dan Rotendao. Eh, dalam mencapai tujuan ATSI memfokuskan pada 3 komponen yaitu mekanisme tata kelola, manajemen lingkungan, dan manajemen pengetahuan. Pada ASIP 1, para ilmuwan dari Timor Leste, Indonesia, dan Australia melakukan penelitian dan penelusuran untuk mengetahui keadaan fisik dan aspek biologi dari Laut Arafura dan Timor melalui ATSI Cruise. Penelusuran dan penelitian dilakukan sejak tanggal 30 Juni hingga 20 Juli 2011 yang dimulai dari Laut Aru, Lemola, dan juga Laut Arafura. Penelitian yang dilakukan dalam Asikros menyebabkan beberapa peneliti dari Indonesia, Australia, dan Timur, yang dimana hasil dari penelitian ini berupa kondisi oceanografi biologis dan geofisik, spesies laut seperti mamalia, stok udang, ikan demersal, bentuk plankton, kondisi sedimen, dan dokumentasi dari kegiatan IU fishing. Penelusuran laut menggunakan kapal pesiar merupakan sebuah pendekatan untuk dapat menilai dan mengetahui ciri-ciri fisik, kimia, dan biologis dari dasar laut, kehidupan perikanan, dan keanekaragaman hayati yang membentuk ekosistem laut. Dan melalui aset kruis ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang akan memberikan manfaat ke depannya bagi pemerintah, pemangku kepentingan, ataupun masyarakat sekitar Laut Arafura dan Timur.
Selanjutnya yaitu koordinasi dan tata kelola keamanan maritim. Koordinasi dan tata kelola keamanan maritim melalui ATSI menjadi salah satu upaya Indonesia dalam menanggulangi IUU fishing di Laut Arafura dan Timur. Melalui ATSI, Indonesia berkoordinasi dengan negara-negara sekitar Laut Arafura dan Timur. Setiap negara di Laut Arafura dan Timur memiliki mekanisme dan tata kelola yang berbeda. Adanya peningkatan kapasitas bertujuan untuk memajukan implementasi intelijen perikanan yang di dalamnya mencakup perencanaan bisnis, pelatihan khusus, pengendalian kualitas, kerangka keamanan dan perikanan. Koordinasi dan tata kelola keamanan maritim di Laut Arafura dan Timur oleh Indonesia salah satunya yaitu melalui Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan atau TPP Provinsi Papua. Pada forum ini, melalui dukungan dari ASI, pemerintah dan para pemangku kepentingan bekerja sama untuk mengatasi permasalahan IUU fishing yang terjadi. Lembaga kepentingan mencakup Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, membuat koordinasi lebih luas dalam menanggapi ancaman. Selain itu juga forum ini juga bertugas dalam mengelola arus informasi dan data dan memastikan berjalannya kerja perikanan. Selanjutnya yaitu membentukkan Fishery Intelligence Regional Network atau jaringan intelijen perikanan di kawasan ASEAN dan Laut Arafura Timur, yang mana tujuan dari pembentukan jaringan intelijen perikanan yaitu untuk memperkuat upaya pemberantasan penangkapan ikan ilegal di Laut Arafura Timur. Indonesia berinisiasi membentuk jaringan perikanan terinspirasi dari negara-negara internasional yang telah memiliki intelijen. Menyikapi hal tersebut, maka terbentuklah Regional Plan of Action to Combat Illegal Unreported and Unregulated Fishing atau RPOA IUU berisikan negara ASEAN beserta Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Selain itu, ASEAN juga berupaya untuk menerapkan Right-Based Fisheries Management atau pendekatan pengelolaan perikanan berbasis hak yang mengutamakan akses pada nelayan lokal. Hal ini dikarenakan masyarakat lokal yang sangat bergantung pada sumber daya Laut Arafura dan Timur, namun akibat dari IUU fishing di Laut Arafura dan Timur, stok ikan jadi menipis dan mengancam keamanan maritim masyarakat sekitar Laut Arafura dan Timur. Selanjutnya yaitu koordinasi operasional. Koordinasi operasional merupakan salah satu upaya Indonesia dalam menanggulangi IUU fishing. Menurut Christian Burger dan Timothy Edmond, penyelesaian permasalahan keamanan maritim melalui kerjasama regional paling menonjol pada tingkat koordinasi operasional. Koordinasi operasional dimaksud mencakup pada pengawasan, patroli, dan mekanisme di konflik militer lainnya. Koordinasi operasional di Laut Arafura dan Timur bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antar negara anggota ASEAN serta mengurangi tindakan IUU fishing di Laut Arafura dan Timur. Salah satu koordinasi berbagai upaya telah dilakukan oleh Indonesia dalam koordinasi operasional, salah satunya yaitu membentuk kelompok masyarakat pengawasan di Kepulauan Aru, Rotendao, dan Kepulauan Kolepung Merauke. Kemudian pada tahun 2020 juga Polres Mimika menerapkan agenda rutin untuk melakukan patroli di sekitar Laut Arafura Timur. Dan pada tahun 2007 Indonesia bersama dengan Australia melakukan kerjasama pengawasan terhadap penangkapan ikan melalui Indonesia Australia Fisheries Surveillance Forum. Koordinasi operasional di Laut Arafura Timur dengan melakukan pengawasan dan patroli langsung di lapangan merupakan salah satu langkah efektif dalam penanggulangan fishing. Selain meningkatkan keamanan di Laut Arafura Timur, koordinasi operasional yang melibatkan negara lain sangat bermanfaat bagi Indonesia. Indonesia juga dapat meningkatkan pengetahuan terkait pengaturan pengawasan penangkapan ikan dari negara-negara yang lebih baik dalam hal pengawasan di laut, seperti misalnya itu Australia. Pengetahuan yang didapatkan dari pelatihan tersebut juga nantinya akan diimplementasikan Indonesia dalam menjaga keamanan Laut Arafura dan Timur. Selanjutnya yaitu mengatur keamanan maritim dengan membangun kapasitas dan memperbaharui sektor keamanan. Mengatur keamanan maritim dengan membangun kapasitas dan memperbaharui sektor keamanan menjadi upaya Indonesia selanjutnya dalam menanggulangi fishing di Laut Arafura dan Timur. Peningkatan kapasitas bertujuan untuk menguatkan manajemen dan tata kelola suatu organisasi untuk mencapai tujuan dan misinya secara efektif. Melalui peningkatan kapasitas, setiap anggota dan organisasi akan berusaha memenuhi tugasnya. Setiap kegiatan dari program ASI selalu berorientasi pada pengembangan kapasitas setiap negara anggota maupun masyarakat. Data yang telah dikumpul melalui ASI Cruise pada program ASI menghasilkan 5 permasalahan utama yang dimana menjadi uh, yang dimana uh, menjadi ini menghasilkan trust boundary dan diagnostic analysis, kemudian dikembangkan menjadi strategic action program yang menjadi panduan kebijakan dan kelembagaan pengembangan kapasitas dan langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terdapat di Laut Arafura dan Timur. Strategic Action Program tersebut menjadi panduan bagi negara anggota ASI, termasuk Indonesia, dalam mengimplementasikan Strategic Action Program. Implementasi National Action Program di Indonesia dilakukan tidak hanya pada lingkup nasional, tetapi juga melalui internasional. Dalam lingkup nasional, Indonesia melakukan upaya seperti meningkatkan monitoring, controlling, and surveillance dalam pengawasan, meningkatkan tindakan hukum dan dalam pemberian sanksi terhadap pelaku IUU fishing, penerbitan surat keterangan asal dalam persyaratan pemberian izin ekspor sehingga para pelaku tidak bisa menjual hasil tangkapan tanpa adanya SKINI. Kemudian pada lingkup internasional, Indonesia juga melakukan berbagai upaya seperti memperbaharui perizinan terhadap penangkapan ikan di perairan Indonesia, menerapkan ketentuan CITES pada perdagangan spesies yang terancam punah, melanjutkan proses ratifikasi FAO terhadap Compliance Agreement of 1993, dan dalam mendorong pendekatan kerjasama regional, KKP juga melalui Direktorat Jenderal Pengawasan yang juga merupakan sekretariat FOIU mengadakan sebuah pertemuan virtual yang mengumpulkan negara-negara anggota ASI dengan para stakeholder perikanan regional. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kerjasama baik bilateral maupun regional untuk menanggulangi IUU fishing di Laut Arafura. Dalam pertemuan ini, negara-negara ASEAN plus Australia menghasilkan di mana pertemuan ini disepakatinya Work Plan 2021 dan pelaksanaan Joint Ministerial Statement pada tahun 2021 yang sebagai langkah selanjutnya untuk penguatan kembali pemberantasan IUU fishing. Berbagai pelatihan juga telah dilakukan oleh Indonesia dalam program ASI ini.
salah satunya itu pelatihan EAFM bagi para pemangku kepentingan di Aro dan Merauke, peningkatan kapasitas dan kesadaran akan pencemaran laut di Rotendao dan Laut Timur, pelatihan dan peningkatan kesadaran akan spesies langka, terancam punah, dan terlindungi, pelatihan anggota masyarakat dalam ekosistem dan mata pencaharian terkait di Rotendao dan pelatihan lainnya. Kemudian terdapat penyebaran informasi melalui dilakukan melalui diskusi forum. Salah satu forum yang terbentuk pada program ATSI ini yaitu Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan Provinsi Papua tahun 2002, di mana salah satunya itu untuk tujuan pertukaran informasi mengenai perikanan di Laut Arafura dan Timor. Berbagai kegiatan yang dilakukan Indonesia melalui program asing, baik dari pelatihan, webinar, forum diskusi terkait kondisi dan situasi Laut Arafura Timur diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang nantinya dapat mengurangi air fishing di Laut Arafura dan Timur. Keterlibatan kesetaraan gender pada setiap kegiatan ASEI yang dimana kemampuan yang didapatkan dari setiap kegiatan setara antara perempuan dan laki-laki sehingga juga membantu dalam pencapaian target ASEI, terutama pada kasus IUU fishing. Kemudian selanjutnya yaitu pencapaian Indonesia dalam menanggulangi IUU fishing di Laut Arafura dan Timur. Pada tahun 2019, ASEAN telah memperkenalkan praktik penangkapan ikan yang baik. Kemudian pada tahun 2020, ASEAN juga membentuk Badan Pengelola untuk Wilayah Pengelolaan Perikanan WPP 718. Pada tahun 2021, ASEAN telah mendapati hasil berupa pembagian donasi pulau-pulau menjadi 3 kelompok, yaitu konservasi kawasan muara, perikanan demersal, dan ikan hiu tenda. Pada tahun 2023, ASEAN juga telah mendukung pemerintahan Provinsi Papua dan Merauke untuk menetapkan zona konservasi di Provinsi Papua pada perairan Pulau Kolepom, Kabupaten Merauke. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Isu keamanan maritim muncul akibat adanya fenomena kejahatan di laut yang menimbulkan ancaman. Salah satunya yaitu penangkapan ikan ilegal tidak dilaporkan dan tidak diatur atau fishing di Laut Arafura dan Timur. Laut Arafura dan Timur merupakan salah satu perairan penting bagi Indonesia. Tingginya keanekaragaman hayati dan hayati membuat pihak asing berusaha untuk meraup sumber daya alam Arafura dan Timur. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab tingginya IUU fishing, di antaranya itu meningkatnya permintaan ikan global, penangkapan ikan berlebihan, lemahnya pengawasan dan keamanan yang dimiliki Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan Indonesia, namun IUU fishing masih meningkat di Laut Arafura dan Timur. Tingginya IUU fishing di Arafura dan Timur mengajak keamanan maritim Indonesia. Dampak dari IUU fishing di Laut Arafura dan Timur sangat merugikan Indonesia, di mana sangat berpengaruh pada dimensi keamanan maritim baik dari keamanan nasional, lingkungan laut, dan perkembangan ekonomi dan keamanan manusia. Salah satu upaya Indonesia itu untuk mengatasi IUU fishing yaitu melalui kerjasama regional di kawasan Laut Arafura dan Timur melalui program ASI bersama dengan Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Tujuan ASI yaitu untuk mengatasi permasalahan di Laut Arafura dan Timur, salah satunya yaitu tindakan IUU fishing. Program ASI telah dijalankan melalui 2 fase, yaitu fase pertama fase pertama pada tahun 2010 hingga tahun 2014 untuk mencari permasalahan di Laut Arafura dan Timur, kemudian fase kedua sebagai implementasi keberlanjutan dari program ASI. Berbagai kegiatan telah dilakukan ASI, diantaranya penelitian, webinar, pelatihan, pemberian forum diskusi, peningkatan pengawasan, dan lain sebagainya, mana Indonesia juga turut berkontribusi dalam setiap kegiatan ASI. Upaya yang dilakukan Indonesia melalui ASI dilakukan melalui pertama yaitu mengorganisir keamanan maritim dan kompleksitas, serta mengatur keamanan maritim dengan membangun kapasitas yang memperbarui sektor keamanan dalam mengorganisir keamanan maritim dan kompleksitas terbagi menjadi 3 level. Pertama, level epistemik, di mana para peneliti dari Indonesia, Australia, dan Timor melakukan penyusuran untuk mendapatkan informasi kondisi laut Arafura dan Timor menggunakan ASICRUS. Kedua, berdasarkan level koordinasi, di mana Indonesia bersama ASI melakukan pembentukan koordinasi penanganan tindak pidana perikanan, pembentukan Fisheries Intelligence Regional Network. Yang ketiga, berdasarkan level operasional, di mana ASI membentuk kelompok masyarakat pengawas. Adapun upaya yang dilakukan Indonesia juga memang beberapa pencapaian, karena bergabungnya Indonesia dalam ASI memberikan peningkatan pada Indonesia dari segi hukum, pengawasan, pelatih, dan juga pelatihan. Selanjutnya saran, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan mengenai bagaimana Indonesia menjaga keamanan maritim dari ancaman IUU fishing di Laut Arafura dan Timur. Kerjasama regional merupakan salah satu langkah efektif dalam mengatasi permasalahan keamanan maritim. Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan untuk mendapati hasil yang diharapkan. Salah satu kekurangan yang terdapat dari penelitian ini yaitu keterbatasan data yang diperoleh yang hanya menggunakan data-data sekunder dari buku, jurnal, dan situs resmi ATSI. Saran penulis untuk penelitian selanjutnya dengan studi terkait perolehan data yang tidak hanya berasal dari data sekunder, tetapi juga melalui sumber langsung melalui wawancara dari narasumber dan ahli dari organisasi ATSI ataupun masyarakat sekitar Laut Arafura dan Timur. Demikianlah presentasi skripsi saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.